Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fix Play 03. Jadi pada video kali ini gua bakal menjawab salah satu viewer dari Bang Tony gitu. Dan di sini dia nanya, "Bang, banyak orang bilang pakai adapter ini tuh agak bisa gitu. TP-Link TLWN 722N yang versi kedua gitu. Itu tidak support di Kali Linux terus maupun di Linux versi 5.15.5 Bang gitu. Saya tanya ke AI juga itu nggak bisa. Tolong Bang, baiknya gimana gitu." Nah di sini emang benar gitu bahwa TP-Link TLWN 722N tepatnya versi yang 2 atau 3 itu bukan tidak disupport, tapi support gitu. Cuman ada masalah di kernel terbaru Kali Linux gitu, dimana paket injectionnya itu kagak stabil gitu. Kadang bisa, kadang kagak. Itu masalahnya. Nah di sini bakal gue bahas secara tuntas cara ngatasi masalah tersebut gitu. Di sini disclaimer seperti biasa, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan pembelajaran. Jadi tidak untuk ditunjukkan kegiatan atau aktivitas yang ilegal atau merugikan orang lain gitu. Karena di sini nanti gue bakal pakai tools untuk scanning jaringan gitu. Jadi gue pakai disclaimer. Nah di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di sini ada PC atau laptop, terus ada virtualisasi. Di sini pakai boleh pakai VirtualBox atau VMware, terserah gitu. Nah di sini untuk OS-nya Kali Linux versi 2025.3 dan untuk adapternya juga, dan ada koneksi internet untuk download bahan-bahannya. Di sini selanjutnya kita ke VirtualBox ya. Di sini gue pakai Kali Linux. Di sini Kali Linux ya, BTW fresh install gitu. Baru banget gue install. Kita start aja. Nah, mungkin videonya kagak bakal gue skip. Takut ya gimana gitu. Jadi kelihatan prosesnya. Nah, ini langsung masuk dia pakai kernel 6.12. Kita tungguin. Sekalian nungguin booting, kita kesini. Nah di sini ada informasi baik dari hardware maupun dari driver gitu. Untuk hardware-nya di sini untuk chipsetnya dia pakai Realtek RTL 8188 EOS. Di sini juga untuk produknya kayak gini. Ini V3.0. Terus untuk info lainnya di sini ada vendor ID. Nah, atau VID ini 2357. Terus ada product ID ini PID. Ini 010C. Terus ada interface, dia pakai USB 2.0. Terus ada standar WiFi, standar yang dipakai sama adapternya itu WiFi 4 2.4 GHz gitu. Untuk standar juga macam-macam, bisa B, G, N. Di sini antenanya 4 dBi, jadi semakin gede angkanya semakin jangkauannya semakin luas gitu. Misalkan 11 dBi, 12 dBi. Jadi tangkap sinyalnya lebih gede gitu. Nah, terus ada kecepatan maksimal di sini 150 Mbps gitu untuk informasi hardware si barang ini. Terus ada informasi driver, di sini juga ada firmware-nya. Untuk driver ada 2. Di sini ada yang bawaan kernel namanya RTL 8000XU. Terus ada driver komunitas atau alternatif dari sini namanya 8188EU. Untuk nama firmware-nya RTL 8188EUFV.bin. Itu informasi driver dan firmware-nya. Nah, di sini masalahnya kayak gini gitu, yang sering dialami oleh user yang pakai adapter ini.
yang V2 ke atas. Di sini masalahnya saat menggunakan adapter merek ini sering mengalami masalah gitu saat dipakai di Kali Linux, terutama saat melakukan scanning WiFi dengan tool Aerodam NG. Nah, masalahnya itu target access point kadang tidak muncul atau bahkan tidak terdeteksi sama sekali gitu. Jadi outputnya kayak gini. Terus si ininya juga nggak muncul gitu, si wifi-nya cuma muncul kolom kosong kayak gini. Nah, di sini untuk mengatasi masalah tersebut gua udah rangkum, ada cara ke-1, cara kedua, dan nyampe cara keempat. Cara ke-1 ini langsung running, terus cara kedua itu dia pakai via apt ini paket manager Debian dan juga plus DKMS, jadi lewat paket dia installnya. Terus cara ketiga kita bisa lewat compile, kita kompilasi secara manual drivernya. Dan yang jalan terakhirnya atau cara keempat itu kita downgrade versi kernel, kita turunin versi kernelnya gitu. Itu cara-caranya dari 1 sampai 4. Kalau cara 1 gagal, cara kedua 2 gagal, 3 gagal, 4 gitu. Jadi banyak caranya. Kita balik lagi ke mesinnya, kita tungguin. Nah, sini gue bakal pakai cara yang pertama dulu nih, yang langsung running. Kita tungguin. Nah, ini udah masuk. Ini kan masih kecil gitu Kali Linux, tinggal minimize, maximize lagi kayak gini. Oke, mana sih tuh, jadi gede enak. Jadi kita buka terminal dulu, mimiti pertama-tama gitu. Tungguin, kita gedein. Nah, ini kita cek dulu. Gua pakai Kali Linux versi yang ini 2025.3. Untuk kernelnya yang gue pakai ini masih baru nih, 6.12.38. Nah, di sini cara ke-1 langsung running. Step awalnya kita cek dulu apakah USB terdeteksi atau kedetek gitu. Pakai LS USB, kita copy aja biar enak set gitu. Nah, ini jawab apa nih? Bentar, copy paste lah, gue gak mau. Coba di paste. Nah, ini belum nih. Di VirtualBox ada sini, ada menu ini share clipboard, jadi kita bisa sharing copy paste gitu dari mesin utama ke mesin ini GUIS OS atau Kali Linux ya. Nih, kita pilih yang bidirectional, jadi bisa kedua arah gitu. Nah, gitu. Ini kita copy lagi. Nah, ini paste. Nah, kayak gitu. Enter. Sini untuk USB-nya belum kedetek karena belum ada namanya gitu muncul. Sini belum gue colokin, kita colokin dulu. Kayak gini. Nah, di VirtualBox kita di paste lagi, terus kita ke bagian USB, pilih yang Realtek belakangnya N. Nih, WiFi 4. Ini udah ada, udah checklist. Coba kita LS USB lagi. Nah, ini udah ada. Nah, di sini untuk ID-nya perhatikan. Ini vendor ID 2357 yang tadi gitu. Terus ada product ID 010C. Jadi sama gitu. Untuk namanya ini yang V2 atau V3 dengan chipset yang dipakai itu ini. Itu jadi sesuai. Nah, langkah selanjutnya ini kan udah kedetek nih. Pastikan muncul output seperti ini gitu. Nah, ini sama outputnya. Nah, yang kedua, cek apakah driver sudah didukung atau disupport oleh kernel Linux. Kita pakai perintah demax kayak gini. Tinggal paste aja, enter. Nah, kalau tanda suatu driver didukung oleh kernel atau enggak itu kayak gini. Muncul output nama drivernya, terus dia ngeload firmware-nya. Nih. Nama firmware-nya juga sama nih, RTL 8188 eufv.bin. Nah, di sini juga ada output
register new interface driver menggunakan driver ini. Kalau kita yuk config, nah muncul interface baru bernama WLAN 0 atau WLAN 0. Kita balik lagi. Nah di sini kalau muncul output seperti ini, nah sama outputnya itu artinya driver didukung oleh kernel Linux. Yang ketiga, cek apakah interface yang muncul tadi udah yuk config. Nah yang keempat, hentikan semua proses yang dapat mengganggu si ininya gitu, interface nya. Ini kita masuk dulu ke root biar nggak usah pakai sudoan lagi. Kita copy, kita back. Nah ini Ctrl L, paste, enter. Nah ini kill proses WPA subplicant. Terus selanjutnya yang kelima, kita ubah interface dulu nih ke mode monitor. Ini ada dua metode, ada pakai airmon, ada juga secara manual. Ini yang pertama kita pakai airmon dulu aja. Kita paste, enter. Nah di sini interface ini, driver yang dipakai ini, dan chipset ini. Dan untuk outputnya juga udah enable. Tuh, modenya udah ganti. Nah, selanjutnya di sini verifikasi perubahan yuk config udah tadi. Terus yang ketujuh, tes paket injection ya, pakai tools AirApply. Nah kayak gini, trying broadcast probe request, agak ada jawaban, ditemukan 0 access point gitu. Jadi nggak bisa. Kalau muncul output seperti ini, itu artinya ada masalah pada paket injectionnya dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan penetration testing. Nah kalau muncul output seperti ini, injection is working, dan ditemukan nama access point-nya, itu artinya tidak ada masalah gitu pada paket injectionnya dan bisa digunakan untuk pentest. Nah ini kan kita mengalami masalah gitu, ada problem lah di sininya di cara pertama. Jadi kita pakai cara yang kedua nih. Sebelum ke cara kedua, coba di sini kita ubah dulu pakai yang ini gitu ya, secara manual, jangan pakai airmon. Caranya kita ubah dulu ke mode manage kayak gini, manage nih. Ini kita downin dulu, kita ubah pakai udev, terus if config WLAN 0 up, if config. Nah ini udah manage, kita sistem ctl restart network manager lagi. Jadi kita ulang gitu. Nah di sini kita dari check kill process, terus kita pakai ini, enter. Nah config udah ada, terus kita tes lagi bisa nggak gitu. Nah aerodam WLAN 0. Nah masalahnya tuh kayak gini gitu. Kalau kayak gini kita mau pakai tool WVT atau Argedon itu nggak bakal bisa gitu. Nih contohnya kayak gini, sorry, kill terus min i WLAN 0, enter. Nah dia bisa gitu, cuman di sini outputnya scanning terus, soalnya si ininya nggak ada outputnya gitu, jadi nggak bakal nongol. Padahal kalau gue lihat di sini nih, tuh ada gitu nih. Jadi itu masalahnya di paket injectionnya gitu. Nah langsung aja kita ke cara kedua, install driver via apt plus dkms nih. Kalau cara pertama gagal, bisa menggunakan cara kedua. Ini caranya nih. Yang pertama, cek versi kernel yang digunakan saat ini, uname min r. Nah ini 6.12.38. Terus langkah selanjutnya, outputnya kayak gini sama. Terus install drivernya gitu. Nah sebelum kita install, kita aktifkan dulu network managernya, ini kan masih down. Jadi kita pakai cara yang tadi nih, nah yang manage. Nah nih sistem. Nah ini udah. Terus kita coba lihat setting, pengaturan network ada bener belum.
Nah ini udah bridge. Oke, tinggal kita paste, enter. Jadi dia install driver ini via apt gitu, apt get install, terus melalui DKMS. Enter. Kita tungguin. Nah selanjutnya kalau muncul output seperti ini, nah ini kan panjang outputnya nih, itu artinya driver gagal gitu, soalnya ada warning nih, gagal diinstal. Coba kita lihat, nah nih ada warning no kernel header were found gitu, skipping module build. Jadi kayak gini, kagak ada header kernel ditemukan gitu, dia melewati proses pembuatan modul kernel untuk driver 8188 EU gitu. Nah di sini untuk mendapatkan header untuk menjalankan kernel, bener nggak? Artinya ini kernel ini tolong install the Linux header gitu, tolong install package ini nih gitu. Jadi kita harus install dulu. Nah kita balik lagi. Nah ini kalau muncul output seperti ini yang menandakan kernel header belum terpasang gitu. Untuk memastikan bisa cek status DKMS nya, kita pakai aja, kita cek. Nah nih kalau ke install modul itu akan statusnya installed di sini, dan akan ditaruh tuh di lokasinya kalau nggak salah ls lib lib var lib dkms nih, ditaruh di sini. Coba kita ls, nah belum ada tuh. Coba kita turun satu folder, belum masuk ternyata. Kita pindah dulu nih, kita pindah. Nah ls, kita ls build, nah belum ada. ls source. Nah biasanya kalau modul itu udah dibuild via DKMS, dia ditaruhnya di sini gitu, di nama ininya, terus versinya, terus ditaruh di directory build kalau nggak salah, untuk file .co nya gitu, .co apa .co.exit gitu, ditaruh di sini. Ini belum ada gitu, jadi belum diinstal. Nah langkah selanjutnya, nah ini outputnya added. Untuk menginstal kernel header gunakan perintah ini nih. Jadi kita butuh paket Linux header. Nah Linux header itu dipakai atau digunakan untuk apa ya, digunakan untuk mengkompilasi gitu. Misalkan kita punya sebuah aplikasi yang dibikin pakai entah itu bahasa C atau apapun itu, jadi kita pakai Linux header gitu biar bisa dikompil. Jadi kalau nggak ada Linux header kagak bisa ngebuild modul. Ini kita paste. Nah di sini muncul error unable to locate package ini gitu, artinya si package ini nggak ada di dalam si ininya kali Linux gitu, repositorinya. Nah langkah selanjutnya kalau muncul output error seperti ini nih, kayak gini sama, itu artinya paket ini nggak ada di repo kali Linux gitu. Nah solusinya gimana? Cari paket kernel header yang ada di repositori kali Linux gitu, menggunakan perintah ini. Jadi kita cari paket yang lain nih, kita copy, paste, enter. Nah banyak nih muncul nih. Nah kita lihat instruksinya. Di sini cari yang belakangnya plus kali AMD 64, kita copy, Ctrl C. Jadi kita kasih grep untuk filter. Biar gampang gitu. Nah ini muncul satu package bernama ini,
kita install aja apt install ini gitu. Jadi dia akan install kernel versi terbaru nih. Di sini dia akan install Linux header. Nah, ini package-nya. Dia juga melakukan upgrading terhadap tools-tools ini yang digunakan oleh kernel Linux 6.16, dan juga dia install dependency ini. Ada Linux image, ini itu image-nya si kernel Linux versi ini. Jadi ntar kernel kita di up gitu dari 6.12 ke 6.16. Ada Linux Build, dan itu aja. Ini kita untuk size-nya lumayan gede, sekitar 200 MB-an gitu. Jadi kita butuh koneksi internet yang lumayan stabil biar enggak terjadi error. Nah, ini kita tungguin, prosesnya bakal lama. Nah, ini kita balik lagi aja. Nah, setelah itu ini kita install udah, kita restart kali Linux-nya. Kita tungguin. Nah, selain itu kita bakal juga tanya ke AI ini. Sekalian ini kan lagi nungguin nih, prosesnya lama. Jadi kita tanya pertanyaan si Bang Tony ke yang punya data gitu. Selamat malam. Nah, di sini kita paste aja pertanyaannya, enter. Mau nggak ngejawab ya? Kita tungguin. Udah kelar belum? Di sini gue bakal bacain. Nah, ini saya jelaskan jujur plus realistis ya, biar nggak bingung lagi gue gede ini, nggak enak ya. Yang pertama itu fakta tentang TP-Link yang V2 nih dikali Linux atau Linux versi sekian. Nah, versi ini memang bisa terdeteksi, tapi adapter ini menggunakan chipset ini yang tidak mendukung mode monitor plus paket injection secara stabil gitu. Artinya dia emang udah didukung tadinya, tapi di bagian paket injection atau mode monitornya itu nggak stabil, jadi error. Nah, yang kedua, driver bawaan kernel Linux sangat lemah untuk pentest Wi-Fi gitu. Jadi nggak direkomendasikan menggunakan driver ini. Nah, di kernel 5.15 yang ke atas itu sering kayak gini. Target AP tidak muncul di aerodump, sering disconnect, tidak bisa start monitor mode, terus injectionnya juga gagal gitu. Jadi orang bilang tidak support itu bukan berarti tidak terbaca, tapi tidak layak untuk kegiatan pentest Wi-Fi. Nah, apakah masih bisa dipaksakan gitu atau digunakan? Di sini bisa, tapi ribet plus tidak stabil. Kita harus compile driver khusus atau driver yang lain, yaitu driver ini dari GitHub. Nah, sering perlu downgrade kernel, blacklist driver bawaan, rebuild setiap update kernel gitu. Dan hasilnya apa? Kadang berhasil tapi tidak konsisten, tidak direkomendasikan untuk jangka panjang ya. Nah, di sini solusinya gimana? Nah, di sini kita pakai yang V1 gitu dengan chipset ini. Itu secara dari zaman dulu gitu udah terbukti gitu, kemampuannya udah perfect. Kalau gak mau pakai ini, bisa juga dari brand Alpha, cuman brand Alpha ini mahal gitu. Atau juga bisa pakai chipset ini 12 AU nih. Ini kalau 12 AU bisa 5G kalau nggak salah gitu. Jadi itu solusinya kalau emang si ini tuh nggak bisa digunakan yang V2. Nah, opsi 2 kalau tetap mau pakai V2, install driver custom. Nah, ini juga sama cara-caranya. Jadi sebaiknya gimana? Nah, nih mau belajar sering ini ganti adapter gitu.
sekedar belajar dasar bisa dipaksakan, tapi resikonya tinggi. Mau stabil dan gak banyak masalah, bisa pakai yang ini gitu. Jadi emang benar kalau si V2 ini ada masalahnya gitu. Jadi nggak disarankan untuk kegiatan ini gitu. Nah ini kita balik lagi. Nah di sini kita akan install kernel nih, mana sih namanya? Nih dia langsung ngebikin auto install of modul ini, modul yang udah diinstal tadi pakai DKMS untuk kernel ini gitu. Nih yang sedang kita install 6.16.8 gitu. Jadi itu fungsinya DKMS gitu. Jadi dia lebih gampang ketimbang kalau kita install driver secara manual menggunakan compile. Jadi setiap kali kita entah itu install atau update kernel, dia akan auto install modul yang udah pernah kita install sebelumnya. Kayak gitu. Dan sini juga jangan diapa-apain. Nah nih, lihat ininya CPU-nya. Nih, 100% gitu. Jadi jangan buka Firefox atau aplikasi yang berat-berat. Nanti bakal not responding gitu hasilnya. Jadi kita tungguin aja. Ini itu silang aja. Kita balik lagi. Nah. Tungguin. Nah, habis install driver, ini kan udah tadi error. Nah, terus search udah. Nah ini tinggal tahap sini. Nah di sini dia signing modul ini nih. Jadi dia ditempatkan di sini yang udah gue jelasin tadi, di varlib DKMS, terus modulnya apa, versinya berapa, dan di lokasi direktorinya namanya build nih. Terus untuk nama file ini 8188eu.co gitu. Auto install sukses for modul ini. Jadi dia langsung update init SRAM FS nya. Kita tungguin aja. Nah ini dikit lagi kelar, udah muncul Foreman DB. Nah sip. Langkah selanjutnya tinggal di reboot aja, di restart gitu pada Linuxnya. Nah ini kita baca, kita pilih advance, ini kan masuk ke grup nih, kita panah bawah, enter, kita pilih yang sesuai sini. Ini kan advance udah, terus pilih yang ini, yang paling atas 616 nih. Nih yang ini. Kita kalau mau ini tinggal ini, atas bawah, enter. Kita tungguin. Nah ini kita coba cek lagi. Nah ini masih kecolok, masih nyantol. Langkah selanjutnya tinggal cek versi kernelnya.
kita konfirmasi ini. Kita konfirmasi apakah udah upgrade atau belum gitu. Nah 6.16.8 gitu. Yang tadinya sebelumnya itu 6.12.38 menjadi versi ini. Terus ya langkah selanjutnya yang keempat, install lagi drivernya gitu yang ini. Jangan lupa kita pakai sudo dulu. Sebenarnya ini kita udah menginstall drivernya, ini cuma buat konfirmasi aja. Nih kayak gini outputnya. Langkah selanjutnya di sini kalau muncul output seperti ini itu artinya driver udah berhasil diinstal. Kita cek status ya pakai dkms status. Nah Realtek ini, terus versi kernel yang diinstal ini, dan statusnya installed nih. Jadi yang sebelumnya kan add gitu. Nah outputnya ini sama. Terus langkah selanjutnya cek apakah interface yang muncul. Nah ada. Langkah selanjutnya kita hentikan lagi prosesnya sama kayak yang awal. Ini kita pakai airmon, jangan airmon deh, kita pakai ini dulu. Jadi kan yang pertama airmon gitu. Nah airconfig, kita airreply. Nah ini nggak mau dia. Tuh. Ini kita back lagi, kita ubah ke manager. Kita pakai airmon, kill, terus pakai star. Nah ini untuk drivernya masih ini, masih bukan apa ya namanya, bukan driver yang tadi kita install ya. Jadi kita aerodump, jangan aerodump deh, airreply. Nah gak mau gitu, aerodump sama outputnya juga kagak mau gitu. Nah di sini kalau muncul kayak gini kita gagal di langkah kedua, kita pakai langkah selanjutnya gitu, yaitu yang langkah ketiga. Nah install driver secara manual. Bentar, tapi gue masih heran. Bentar, tadi kan ini kan kita install kan yang EW ya nih, dia ngeloadnya driver ini. Coba kita copot dulu, kita copot, kita restore, cari sistem, langsung aja kita colok lagi. Config, nah masih sama. Coba kita tanya ke GPT Bang, tadi saya install apa namanya, apt install Realtek nih, install driver ini pakai apt gitu, tapi pas airmon ng muncul outputnya driver bawaan kernel Linux. Ya, itu gimana solusinya katanya, coba.
Nah, ini kita pakai blacklist. Kita blacklistin dulu dua driver ini. Nah, sorry. Ini kita copy, dia driver ini di blacklist sama yang ini. Copy. Nah, Ctrl X. Ya, enter. Nah, langkah selanjutnya simpan exit, upload driver lama dan load kernel. Oh, ini modprop ini buat nyopotin modul ini. Nah, kita copy. Nah, modprop -r ini untuk remove ini untuk mengaktifkannya gitu kalau nggak salah. Nah, kita disuruh reboot, jadi kita tungguin. Jadi kudu di blacklist nih. Yang ini sama yang ini. Kita tungguin. Nah, sini kita lihat dulu. Ini kita airmon. Nah, ini drivernya udah keganti nih. Mana outputnya nih? Tadi kan RTL 81 berapa tadi fungsinya? Nih, RTL 8XXU. Nah, sekarang udah keganti jadi ini. Yang udah kita install tadi. Nah, ini juga udah aktif, bukan nol lagi. Langkah selanjutnya kita coba yang kedua dulu tadi sebelum ke yang ketiga nih. Kita pakai check kill, terus pakai ini. Ini udah monitor, terus kita coba reply. Bisa gitu. Coba kita aerodam bila 0. Nah, mau nih. Coba kalau kita config, kita coba langsung iniin stop. Mau nggak dia kembali? Disable. Ya, manage. Ini versi kernelnya yang terbaru gitu. Jadi di sini bisa gitu. Kita pakai TP-Link TLN 722N yang V2, tapi nggak harus di kernel lama gitu. Sebelumnya kan gue bikin video di kernel lama gitu, yang 5.15. Nah, di sini bisa gitu. Jadi kita kudu tadi apa nih? Kita kudu blacklist dulu. Nih, ini. Kita blacklist, terus kita giniin, kita probin, terus kita reboot. Nah, terus kita cek gitu. Kita cek pakai airmon gitu. Coba kita tes lagi deh, kita tes lagi pakai apa ya, WiFi-T. Nah, kayak gini muncul outputnya. Nah, mungkin itu aja sih. Nah, jadi kita berhasil di tahap yang kedua nih, proses yang kedua dari keempat tahapan. Yang satu kan gagal, yang langsung running.
Terus yang kedua nih bisa gitu. Yang ketiga kita nggak bakal coba itu lewat compile, dan versi terakhirnya lewat downgrade kernel nih. Cuman ini kudu hati-hati gitu menggunakan kernel versi lama, berarti sistem tidak lagi mendapatkan update keamanan dan patchbook gitu terbaru, sehingga lebih rentan terhadap serangan. Selain itu, hardware modern mungkin tidak bakal bisa terdeteksi gitu dengan baik, dan beberapa aplikasi dapat mengalami error atau crash karena ketidakcocokan versi gitu. Mungkin ntar bakal gua update di sini di bagian sininya gitu. Tadi kan kita tambahin apa sih namanya yang ini nih, ntar bakal gua tambahin di belah sini gitu di tahap yang kedua. Nah mungkin itu aja pada video kali ini tentang problem yang ada di adapter ini. Semoga ngebantu. Mungkin itu aja dari gua. Apabila ada kekurangannya dalam video ini, gua mohon maaf banget. Cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.